Didi dan Rini pun bermain sepeda berdua di belakang rumah. Sementara di ruang tamu, Ibu Yuni mengajak Ibu Laras untuk mengaji. Dan dengan senang hati Ibu Laras pun menyetujuinya. Sebelum mereka pergi, tiba-tiba datang Pak Kosim yang sedang naik pitam. Rupanya ia marah karena mendapat berita bahwa kudanya menabrak si Ahmad. Di sini Ibu Laras mengajukan diri untuk membesuk si Ahmad sekaligus memberikan kompensasi ganti rugi. Sementara Ibu Yuni, sepakat untuk menemani Ibu Laras menjenguk keadaan si Ahmad sekaligus mencari tahu tentang kondisinya. Sesampainya di rumah si Ahmad, Ibu Yuni mendengar si Ahmad berteriak bahwa Didi jadi setan sekaligus ketakutan. Pada malam harinya, Ibu Laras menanyai Didi apakah dia tahu tentang kecelakaan yang dialami oleh si Ahmad. Sementara, Didi hanya menjawab bahwa ia tidak tahu menahu tentang hal itu. Pak Kosim yang mendengar keributan pun menghampiri keduanya dengan bermaksud untuk melerainya. Pak Kosim berkata bahwa seharusnya mereka membela putranya. Sesaat kemudian Pak Kosim terlihat menemui anak buahnya yang membicarakan soal dukungan suara untuknya. Di sini, Pak Kosim memerintahkan bawahannya untuk menyebarkan uang yang banyak kepada mereka supaya mendapat banyak dukungan suara saat pemilihan calon lurah nanti. Tiba-tiba datang Dorman yang menyela pembicaraan mereka secara tiba-tiba. Di sini, Dorman bermaksud mengajak Pak Kosim untuk bersekongkol dengan Pak Kosim dengan beralasan bahwa Dorman tidak senang pada kepemimpinan Pak Soleh selama ini karena tempat ritualnya banyak yang ditutup. Akan tetapi Pak Kosim menolaknya mentah-mentah karena dirasa dia tidak memerlukan bantuan orang lain dan dia pasti akan menenangkan pencalonannya dengan caranya sendiri. Akhirnya Dorman pun berniat untuk pergi dengan memberi sumpah serapah, semoga Pak Kosim tak menyesal di kemudian hari. Sementara, di dalam rumah, tampak Bu Laras berniat ingin melafazkan doa yang pernah sempat dibagikan oleh Bu Yuni. Ketika ia hendak membawakannya di samping telinga Didi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Didi yang ingin menunjukkan sebuah gambar. Rupanya itu adalah gambar Didi beserta ayah dan ibunya. Didi meminta maaf kepada ibunya, karena gambar yang dibuatnya masih belum begitu bagus. Seketika itu Ibu Laras menceritakannya kepada Pak Kosim. Ia segera menyadari dan merasa dirinya sudah berpikir negatif terhadap anak mereka selama ini. Sementara Pak Kosim berusaha menghiburnya. Di tempat lain, diperlihatkan Pak Mantri sedang menaiki sepedanya menyusuri jalan di tengah hutan. Ia sempat terhenti karena merasakan sesuatu yang aneh. Karena semakin terasa cemas, ia pun segera bergegas mengayuh sepedanya. Sesampainya di tengah jembatan, ia dikagetkan oleh sebuah sepeda yang berjalan sendiri menuju ke arahnya. Dan tak lama setelah itu, muncullah sosok kakek putih yang berada di seberang jembatan. Sosok itu berlari ke arahnya dan kemudian menyerangnya. Kembali lagi ke Pak Kosim yang dimana kini ia tampak berada di dalam kamar anaknya. Ia nampak terharu bahagia, memeluk anaknya, dan tidur bersama anaknya di malam itu. Pada keesokan harinya, tampak di mana Pak Kosim sedang diarak keliling oleh tim sesnya menggunakan delman untuk berkampanye di tingkat kelurahan. Di tempat lain juga terlihat Pak Soleh yang sedang berpidato di depan para pendukungnya. Tak lupa, Pak Kosim yang merupakan orang yang kaya, membagikan sembako secara langsung kepada para warga yang ditemuinya. Di tempat lain, nampak bagaimana Ibu Yuni dan Ibu Laras sedang mengaji bersama para emak-emak lainnya. Di tempat Pak Soleh yang sedang berpidato, tampak Dorman yang juga menghadiri acara itu secara diam-diam, dengan maksud untuk mencelakai Pak Soleh secara gaib. Sedangkan di tempat pengajian, Bu Yuni tampak memperkenalkan bidan baru yang akan bertugas di desa mereka. Sementara Ibu Yuni menyarankan kepada Bu Laras supaya memeriksakan kehamilannya. Kembali ke tempat Kosim berada, di mana Rini dan Didi sedang bercakap-cakap, di mana jika salah satu dari ayah mereka menang, mereka berdua tetap harus berteman. Laras juga sempat menanyakan kepada Didi, apakah dia mengharapkan adik perempuan ataukah laki-laki. Mendengarkan hal itu, Didi pun kaget dan merasa tak senang akan hal itu.
Di sela kebersamaan mereka, Didi melihat si Ahmad yang berjalan dengan alat bantu pemapah. Ahmad yang merasa takut pun segera bergegas meninggalkan mereka. Sementara kini, Didi sudah berada di dalam rumahnya. Ia nampak marah terhadap ibunya yang tengah mengandung adiknya. Ia berlari menuju ke dalam kamar. Ibunya menyusul untuk menemuinya. Tiba-tiba Didi muncul memeluk ibunya dan berkata bahwa ia merindukan ibunya. Aneh memang, dan juga tidak bisa ditebak. Ketika malam tiba, tampak Ustadz Yasa sedang bertamu di rumahnya Pak Soleh. Mereka hendak makan bersama, memakan makanan yang diberikan oleh salah satu warga. Akan tetapi di sini Ustadz Yasa merasa ada yang aneh dari makanan tersebut. Ia pun segera membacakan doa Ayatul Kursi. Di tempat lain terlihat Dorman yang sedang asik rebahan bersama para selir di sebuah rumah kayu. Tiba-tiba ia terbangun kesakitan. Kembali ke Ustadz Yasa di mana makanan yang tadinya dibacakan doa kini muncul hewan berkaki 1000 dari makanan itu. Disusul oleh Dorman yang seketika itu juga mengeluarkan seekor lipan dari dalam mulutnya. Merasa tak terima, Dorman mulai menjahili Pak Soleh dengan cara membakar fotonya. Sementara, terlihat Rini nampak terbangun dari tidurnya karena diakibatkan oleh hentakan jendela yang berada di samping tempat tidurnya. Suasana nampak begitu tegang. Dengan membawa sebuah lampu teplok Rini mulai berjalan keluar dari kamarnya. Ia memeriksa kondisi di dalam rumahnya. Dan tiba-tiba. Sementara nampak Pak Kosim yang belum tidur di rumahnya. Ia bertanya kepada istrinya, apa yang akan dilakukannya. Bu Laras menjawab bahwa ia ingin melaksanakan sholat agar supaya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hatinya sedang merasa cemas. Bu Laras menawarkan Pak Kosim supaya menjadi imam. Nampaknya Pak Kosim menolak, akan tetapi juga ia tak melarang. Sementara di rumah Rini, Didi nampak berubah menjadi wujud hantu yang menyeramkan. Laras meneriakkan nama Didi berulang-ulang. Hingga pada akhirnya, Laras berhasil menyadarkan Didi yang sempat ingin menyerang ayahnya, tepat pada waktunya. Ketika tersadar, Didi segera kabur melarikan diri melewati pintu depan. Di lain tempat, Dorman terlihat merobek-robek kertas yang berisikan foto Pak Soleh karena gagal terbakar. Nampaknya usahanya tidak membuahkan hasil. Dan ia pun terlihat begitu frustrasi atas kejadian itu. Pada malam berikutnya, tampak Pak Soleh dan Ustadz Yasa sedang menginterogasi Rini perihal peristiwa yang terjadi di malam sebelumnya. Begitu mendengar pengakuan Rini, Ustadz Yasa langsung menyebutkan nama Albert Dominic. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa Albert Dominic adalah keturunan orang Portugis yang kaya raya, semena-mena kepada warga di sekitarnya. Ia menyiksa orang yang berani menentangnya, memperkosa gadis-gadis muda, dan suka memakan otak monyet favoritnya. Dan pada suatu hari terjadi pemberontakan dari para warga untuk membalas perlakuan Albert Dominic terhadap warga desa. Mereka membakar rumah Albert Dominic. Dilanjutkan dengan memberikannya hukuman yang sangat berat. Sementara satu-satunya orang yang mampu memanggil arwah Albert Dominic hanyalah Dorman, di mana tubuh Didi digunakan sebagai perantara. Rupanya Dorman merupakan salah satu keturunan Albert Dominic. Rupanya Ustadz Yasa dan Dorman adalah satu perguruan. Hanya saja, mereka memilih jalan yang berbeda. Di sini bisa ditarik benang merah bahwa kepindahan Ustadz Yasa ke desa ini, selain untuk mengajar mengaji, juga untuk membasmi pekerjaan hitam yang selama ini ditekuni oleh Dorman dan para kroninya. Hari ini, Didi pulang sekolah lebih awal. Ia tak mau bersekolah dikarenakan ingin tinggal di rumah dan menjaga kandungan adiknya. Ia beralasan kalau, ada yang tidak suka jika ia memiliki adik lagi. Seketika itu, Didi pun lanjut memainkan sepedanya mengitari sumur seperti hari sebelumnya. Kali ini, ibunya memperingatkannya supaya jangan main dekat sumur karena ditakutkan, nanti tercebur ke dalam sumur. Sementara di luar, Pak Kosim sedang menanggapi anak buahnya yang meminta sejumlah uang untuk menyogok warga desa supaya memilihnya ketika coblosan nanti. Dengan senang hati Pak Kosim pun mengabulkannya dan tertawa bengis.
Sementara kembali ke Didi, di mana ia kini sedang terjatuh ke dalam sumur. Tampak ia bergelantungan di bibir sumur. Ibunya mengulurkan tangan, berusaha mengangkatnya, akan tetapi, tiba-tiba Didi berubah menjadi sosok kakek putih, dan malah menyeret tangan ibunya hingga terjatuh ke dalam sumur. Dan seperti biasa ia lanjut mengayuh sepedanya mengitari sumur dengan wajah polosnya. Bu Laras pun mulai melafazkan doa yang semula sempat ingin dia bacakan ke telinga Didi. Seketika, Didi berteriak kepanasan. Sementara teriakannya, terdengar oleh ayahnya yang langsung menghampiri. Lalu Didi pun berlari kabur. Sementara Pak Kosim yang penasaran melihat isi sumur, melihat istrinya sedang tenggelam di dalam sumur. Ia segera melompat ke dalam sumur untuk menyelamatkan istrinya itu.